Guys, kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita masih membahas perseteruan nih guys antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution. Guys, tahu nggak? Ternyata mereka dulu berteman loh guys. Nggak percaya? Yuk, kita lihat cuplikan videonya. Pak Bos, emang siapa sih misteri guys yang nggak tahu lo siapa sih? Gua takutnya nanti terjadi. Ini jebakan Batman ya? Jadi Pak Bos kenalin dong misteri guysnya. Ini Rasman Nasution, pengacara yang tadi kan urutan kedua pernah nikah sama dia. Oh. Bener kan? Ya kan? Udah lihat cuplikan videonya, ternyata mereka dulu berteman loh guys. Ya. Dan muncul, si Rasman itu muncul di acaranya Hotman. Ya kan? Mereka bersalaman, mereka bersenda gurau gitu ya kan? Nah, sekarang kok berantem ya? Kenapa nih guys? Nah, coba yuk kita lihat cuplikan video-videonya yang membuat perseteruan di antara mereka tuh apa sih? Yuk kita lihat sama-sama. Yang lagi adalah kaki Asprinya. Aspri khusus yang khusus mendampingi TV syuting. Nggak boleh. Oke, good night, see you. Kau biadab, kau merendahkan harga diri perempuan. Pelacur aja punya harga diri. Kau unggah-unggah itu. Dan kau juga, wahai perempuan Aspri, Hotman Paris, kau ada acara lain enggak untuk cari makan? Masa mau diperlakukan seperti itu? Contoh tuh si Iklim, siapa bang? Iklim Hakim itu. Nggak mau diperlakukan seperti itu, dia buat laporan. Jadi kita minta kepada pihak yang berkompeten, tolong dong, ini sebenarnya nggak delik hukum lagi, nggak delik aduan, bisa delik umum, karena ini diunggah loh. Ini followernya yang ngikutin, ini 1.800.000 orang, gila nggak nih? Jadi bener, kami dari Peradi kecewa dengan beliau, memalukan. Syukur dia udah dipecat, bahkan syukur dia udah keluar dari Peradi. Dia menganggap uang adalah segalanya. Ketika orang ingin jadi pengacara, apa cita-cita kalian? Ingin dapat uang supaya apa? Bisa beli perempuan kayak Hotman Paris, bisa punya harta Lamborghini, bisa beli berlian-berlian begini-begini. Banyak orang punya harta dan kekayaan. Allah aja yang punya semuanya, tidak sombong. Siapa kau Hotman Paris? Tunggu kehancuran kau jika kau terlalu sombong dan angkuh. Di mata saya Hotman nggak hebat. Ini tidak profesional, tidak hebat. Bu Ida juga menyaksudnya itu tadi itu. Tidak ada apa-apanya kau di mata saya. Ya, jadi dia datang ke Mabes Polri, keluar dari mobil karena tahu dia nggak ada. Kalau ada saya, mana berani dia. Coba tantangin kalian dia. Suruh dia ketemu saya. Dia bilang diajak duel. Oh, nanti emangnya ini kampungan. Bukan, maksud saya debat hukum pun ayo. Yeah. Debat ilmu juga ayo. Yeah. Debat fisik kamu bawa bodyguard lagi. Itu maksud saya. Saya tidak pengecut kayak dia. Dia marah karena hakim ngetok palu, sidang harus tertutup. Memang peraturannya begitu. Baik. Karena dia kan sudah menggembor-gemborkan, saya akan buka chattingan dia dengan Asprinya. Hakim kalau ada chattingan yang dianggap berbau asusila harus tertutup. Oh, memang seperti itu ya? Ya, Okay. itu undang-undang itu. Oke, baik. Wajib. Oke. Ya kan? Itu yang bikin dia marah. Oke. Padahal itu undang-undang, makanya banyak perkara cerai itu selalu tertutup. Baik. Tanpa berpanjang kali lebar gitu ya, kita panggilkan narasumber kita nih, Muara Karta Simatupang, yang selalu menjadi narasumber utama mediadpr.com. Bang Muara Karta, masih kita bahas nih Bang, mengenai Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution. Bang, Firdaus Oiwobo, kemudian Rasman Arif Nasution, itu bahasnya itu kan dibekukan nih Bang. Nah, kenapa Hotman tidak Bang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu loh. Karena kan Rasman itu kan kemarin itu kan tidak sebagai lawyer atau advokat gitu ya, tapi dia sebagai terdakwa gitu loh Bang.
Gimana menurut pandangan Abang? Jadi itulah yang memang bentuk ketidakadilan ya. Artinya ini sebenarnya kan bisa tidak terjadi kericuan di sidang 6 Februari di PN Utara tempo hari ketika kalau memang sidang itu kan sidang terbuka. Karena sudah beberapa kali sidang itu terbuka, ternyata ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi pelapor, nah tahu-tahu sidang itu ditutup, jadi sidang tertutup. Dan inilah yang memang akhirnya Rasman protes ya. Ketika protes itu hakim langsung men-skor sidang dan meninggalkan ruangan. Nah, artinya di sini kan iya peran dari majelis hakim pun juga ada dong, nggak bisa hanya Rasman ataupun peserta ya, pengunjung yang lain. Karena ketika majelis hakim meninggalkan ruang persidangan, Rasman protes. Nah, karena ditinggalkan oleh majelis dan tidak ditanggapi protesnya, maka Rasman mendekati Hotman Paris, tapi belum tentu mau memukul, ya. Nah, baru mau dipegang pundaknya, terus pengunjung semua berhamburan datang ke depan, seolah-olah melerai, seolah-olah telah terjadi keributan, entah pemukulan, entah apa, ya. Dan direkayasa lagi dengan Hotman Paris, seolah-olah dia menangkis. Apa yang ditangkis orang YouTube, videonya jelas kok. Pundaknya itu belum tersentuh, ya. Dan kalaupun tersentuh itu bukan pemukulan, mungkin ya Rasman akan menyampaikan permohonan maaf ataupun meminta supaya damai atau apa, kan banyak anunya, alasan-alasan untuk kehadirannya Rasman di tempatnya ataupun di kursinya Hotman Paris. Nah, ini karena ricu itu karena memang pihak ketiga pengunjung itu rame, terus tarik menarik segala macam, berteriak segala macam. Nah, sampai akhirnya ada yang naik ke atas meja, dan ke atas meja itu juga belum tentu sengaja naik ke atas meja, mungkin dia mau loncat kakinya tidak sampai karena bukan sekelas jerapah. Kalau sekelas jerapah mungkin dia sudah bisa meloncat di meja itu. Nah, ini kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau melihat kericuan itu semua berperan. Majelis berperan, kelompoknya Rasman berperan, kelompoknya Hotman Paris berperan, termasuk media pun berperan. Jadi rame. Nah, kalau mau disalahkan ya semua dong. Kita tetap menghormati, ya. Saya sebagai praktisi hukum juga menghormati lembaga pengadilan. Tapi ketika memang lembaga pengadilan itu memang dipimpin oleh majelis yang sportif, yang tegas. Nah, kalau majelisnya itu kemarin itu dia tegas, ketok palu berkali-kali dan memperingatkan kepada Rasman, mengingatkan kepada Hotman Paris dan mengingatkan kepada pengunjung supaya tertib, saya pikir nggak terjadi kekisruhan seperti itu. Nah, itulah makanya saya memang minta kepada Rasman, udahlah minta maaf aja ke MA, ke PT ataupun ke PN. Tapi kan itu kan sudah terlambat karena memang begitu cepat sekali bas dikeluarkan dan Ketua MA meminta Ketua PN Utara untuk membuat laporan kepada kepolisian. Inilah yang membuat jadi gaduh lagi. Ya, ada pro dan kontra. Di masyarakat juga ada pro dan kontra. Tidak semua kontra menghujat Rasman, tidak. Tetapi semua memang ini Hotman Paris juga berperan, ya. Terlalu sombong juga, dan seolah-olah Hotman Paris itu menyatakan kalau seorang yang mau mengganggu dia atau menyenggol dia akibatnya seperti Rasman. Muara ini netizen banyak yang bertanya-tanya nih Bang. Kembali lagi nih dengan Rasman Arif Nasution Bang. Si Rasman ini kan pada saat persidangan itu statusnya sebagai terdakwa Bang, bukan pengacara atau lawyer atau advokat Bang. Kenapa bisa dibekukan Bang basnya gitu loh. Ini kan sesuatu hal yang aneh Bang, di netizen tuh rame tuh dibicarakan.
kok bisa gitu ya. Nah, apakah karena memang Rasman Arif itu terdakwa, tapi kan profesi pengacaranya itu melekat, Bang? Apa bisa begitu? Nah, bisa dikasih penjelasan nggak nih, Bang, ke kita nih, para netizen yang awam mengenai peradilan, Bang? Ini saya sampaikan supaya masyarakat juga tahu, ya. Jadi sidang ini aturan sidang terbuka, tapi ternyata tertutup. Itu pun sebenarnya Rasman juga bisa menerima, ya, kalau majelis hakim tidak keburu meninggalkan meja persidangan. Posisinya Rasman adalah posisi pada saat dia jadi terdakwa itu, dia bukan sebagai pengacara, dia dibela oleh lawyer lain yang memang salah satunya Firdaus. Tapi posisinya Rasman, dia bukan sebagai lawyer, dia adalah terdakwa. Artinya tidak tersangkut oleh kepengacaraannya. Nah, itu yang memang terlalu emosional. Pengadilan emosi, Mahkamah Agung pun juga temperamennya jadi naik, ya. Akhirnya ini semua jadi kemana-mana. Jadi masyarakat pun menilai lawyer itu seperti itu. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Bang Muara, kita kembali lagi nih ke kode etik. Nah, kode etik sebagai seorang advokat, ya kan, khususnya di Indonesia, di tanah air gitu ya. Nah, dibenarkan nggak nih, Bang, ya kan, untuk seorang advokat gitu, karakternya seperti misalnya Rasman gitu ya kan, dia yang teriak-teriak, memaki-maki gitu ya, kalau ngomong memang keras gitu ya kan. Nah, tapi di sisi lain juga, Bang, gitu ya kan, Hotman Paris gitu ya, Hotman Paris juga dia menunjukkan kekayaannya, selalu tangannya ginjing itu berlian gitu, yang harganya miliaran gitu, atau dia flexing Lamborghini-nya yang terbaru gitu loh, ataupun juga asli-aslinya nih, Bang, yang banyak. Itu diatur nggak sih, Bang, gitu ya, oleh kode etik di advokat tanah air ini, Bang? Jadi gini ya, saya juga memang, pokoknya advokat muda itu jangan contoh Hotman Paris lah ya. Dia boleh kaya, ya, dia boleh, perempuannya boleh banyak, ya, tapi itu bukan contoh yang baik, ya. Kita sebagai orang timur, ya, yang punya etika moral, kita mesti juga jaga, ya. Nah, kalau Rasman memang bawaannya itu, bentuk tubuhnya itu memang udah gempal, ya, dan cara jalannya pun seperti orang mau mukul. Ya, itu dari dulu, bukan sekarang, ya. Ya, kalau kita perhatikan Rasman seperti apa. Nah, kalau dia kemarin itu emosi, ya, karena posisi dia sebagai terdakwa, kalau dia tidak membela diri, ya, tidak memprotes, tidak membuktikan pencemaran itu seperti apa, dia pasti kena vonis dan bisa masuk bui. Itulah dia sebagai terdakwa harus membela dirinya. Nah, kan kita tahu Hotman Paris seperti apa. Iya, semua sih ingin kaya seperti dia, ya, cuman tidak jalan pintas. Dan untuk perempuan saya pikir nggak perlulah seperti dia lah, karena yang advokat muda kan punya juga keluarga, punya istri, punya anak perempuan segala macam. Nah, itu nggak patut kita contoh. Tapi kalau mau kaya memang tidak jalan pintas. Mungkin Hotman Paris udah 70 tahun dia beracara, maka kekayaannya seperti itu. Dan yang muda-muda pun pasti akan bisa melebihi itu juga, yakin dan percaya. Karena semua itu sudah ada garis tangannya, sudah juga itu menjadikan berkat yang harus kita syukuri sebagai manusia yang beragama. Bang, memang nggak diatur ya, Bang, itu seseorang yang berprofesi sebagai seorang advokat itu, Bang, flexing, pamer kekayaan, terus pamer banyak asprinya gitu ya, Bang, atau banyak wanitanya gitu ya. Nah, apakah dari asosiasi gitu ya kan, asosiasi advokat gitu ya, lembaga yang menaungi para advokat gitu ya, tidak ada ketentuan untuk itu, Bang, gitu ya? Apakah diperbolehkan gitu loh, atau peranan pemerintah juga lah gitu
Mahkamah Agung atau bagaimana gitu loh? Ada batasannya nggak? Ada aturannya nggak Bang gitu? Jadi gini, itu kan hak seseorang. Dia mau punya pacar 1000 orang, dia mau gonta-ganti pacar, dia mau gonta-ganti istri, itu haknya dia dan tidak diatur, ya. Karena itu etika, ya. Kita sebagai orang beragama, sebagai orang yang beriman, itu kita sendiri yang mengatur diri kita, ya. Tidak ada undang-undang yang mengatur tidak boleh pacaran lebih dari 1000 wanita. Nah, itu biarlah Hotman Paris yang mempertanggungjawabkannya kepada yang di atas dan kepada keluarganya. Tapi kalau kekayaannya itu rezekinya, ya. Memang dia garis tangannya mempunyai rezeki yang luar biasa. Nah, pengacara-pengacara muda, advokat muda nggak perlu kiri, tidak perlu tergiur, ya. Tapi kalau ingin seperti itu harus kerja keras. Tapi jangan sombong. Ini kan sombong. Kemarin Hotman Paris bilang waktu diperiksa sebagai saksi di Bareskrim, dia bilang, itulah Rasman sama Firdaus gara-gara coba-coba saya dan menyenggol nama Hotman Paris. Emang siapa lu, ya? Emang gara-gara lu, ya? Jadi saya pikir tidak usah sombong, ya. Apalagi sesama rekan sejawat, ya. Nggak usah menghujat, ya. Karena di atas langit ada langit. Janganlah sombong, ya. Bersyukurlah apa yang memang lebih daripada advokat-advokat yang lain. Dan advokat muda tidak perlu iri. Mari kita kerja keras, kita mempunyai integritas agar klien pun melihat kita, karena kita ini jual keilmuan, ilmu hukum, dan kepercayaan. Jadi kalau klien percaya sama kita, pasti kita banyak rezekinya. Ini netizen lagi rame gitu ya, mempertanyakan kenapa sih gitu loh, kok dengan mudah gitu ya, dengan mudah, cepat, lagi super cepat dan ekspres gitu ya, berita acara sumpah seseorang gitu ya kan, itu dalam hitungan hari Bang, langsung dibekukan Bang, ya kan? Tanpa babi bu, ya kalau di perusahaan kan kita tahu gitu ya Bang, melalui tahapan gitu ya, proses. Ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Oh sorry, yang pertama mungkin teguran lisan, yang kedua itu peringatan 1, 2, 3. Nah baru Bang skorsing atau pemecatan gitu loh. Nah kalau yang ini seperti apa gitu loh Bang, gitu loh. Hotman Paris kan kalau nggak salah dulu pernah dipecat dari Peradi juga Bang gitu ya. Nah kenapa nggak dibekukan nih Bang Hotman Paris? Nanti dulu, makanya ini kan komisi yudisial kan perlu turun, ya. Dewan pengawas hakim pun perlu turun, ya. Terus Peradi dalam hal ini induk organisasi dari yang bersangkutan pun perlu turun. Yang salah ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa sampai Rasman kena bas, Firdaus kena bas, kok Hotman tidak kena bas? Nah ini yang memang harus dikaji ulang. Mudah-mudahan itu terapi dari Mahkamah Agung dan mudah-mudahan juga segera dicabut, ya, untuk putusan bahwa basnya dibekukan, dicairkan kembali agar memang Rasman dan Firdaus itu bisa beracara. Dan ini pelajaran untuk para pengacara-pengacara muda. Jangan sampai kita tidak dihargai oleh 3 penegak hukum, 1 kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ya, kita punya integritas, kita sama nih. Mesti kita 4 pilar, ya, penegak hukum ini bersatu agar kita memang dihargai. Kalau kita udah sama, kita sudah berantem, sudah wassalam, ya. Kalian akan seperti ayam sayur di pengadilan, tidak berani ngomong lantang untuk menyatakan kebenaran dan untuk mengungkap fakta. Kalau kalian bersatu, berintegritas, pasti majelis pun akan segan sama para advokat. Semua kan polisi pensiun masuk advokat, jaksa pensiun jadi advokat, hakim pensiun jadi advokat. Nah, akhirnya kan kumpulin juga di advokat, di induk organisasi pengacara. Nah, karena advokat tidak ada pensiunnya. Nah, inilah yang kelebihan penegak hukum yang 3
lembaga itu bisa pensiun, advokat tidak ada pensiunnya. Cuman memang mesti menjaga marwah advokat. Sebagai seorang advokat senior gitu ya, ada nggak nih Bang nasihat atau saran gitu ya yang Abang berikan buat orang-orang yang lagi berseteru gitu ya? Yang pertama untuk Hotman Paris Hutapea nih Bang, ada saran nggak Bang buat beliau? Hotman Paris mau berubah apa enggak urusan dia, silakan sebanyak mungkin, toh kaum hawa nanti yang menilai Anda sendiri. Silakan, kekayaan Anda nikmati, nggak usah diumbar-umbar ke masyarakat, diumbar-umbar ke sesama teman sejawat. Udah nikmatin emasnya, berliannya, apa segala macam ya. Kita hidup bukan mengejar kekayaan, tetapi mengejar keturunan ya, mengejar juga kebaikan. Tetap mesti berimbang. Apa yang kita perbuat di dunia ini, kita juga mesti imbangi dengan apa yang kita berikan kepada masyarakat, supaya apa yang kita terima itu juga yang kita berikan kepada masyarakat. Tapi kalau dinikmati sendiri, ya wassalam, silakan nikmatin ya. Itu ya Pak Hotman Paris, mudah-mudahan Anda terus meningkat kekayaannya, melebihi siapa Raja Fir'aun kali dulu paling kaya. Silakan, kita nggak iri, pengacara muda pun tidak iri, cuman jaga keluarga, jaga saudara-saudara yang beripar kalau saudara beristri. Bang, sekarang saran dan nasihat buat Rasman Arif Nasution serta Firdaus Oyobo harus bagaimana Bang? Ya, mudah-mudahan Rasman permohonan maafnya ke Mahkamah Agung, ke PT, ke PN ataupun ke masyarakat diterima ya, dan kedepannya mungkin saya yakin betul Anda orang baik ya, mudah-mudahan semua pekerjaan Anda akan diberkati dan Anda akan juga disukai oleh masyarakat ya, tidak ada gading yang tidak retak ya. Jadi keledai hanya sekali tersandung dan tidak akan tersandung di tempat yang sama untuk yang kedua kali. Seperti itu ya, mudah-mudahan advokat bersatu ya, sehingga advokat pun bisa benar-benar sejajar dengan penegak hukum lainnya. Terima kasih.